Mahesa bukan nama baru di ranah aktivisme digital. Melalui berbagai unggahan kritis di media sosial, ia dikenal lantang menyuarakan isu-isu sosial, keagamaan, hingga kebijakan publik. Namun kali ini, suaranya dianggap melewati batas. Halo Sobat Rakyat, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, di video kali ini kita akan mereaksi beberapa potongan video terbaru seputar Kang Deddy Mulyadi. Tapi kali ini cukup random ya. Kita akan membahas kompilasi video para penyinyir KDM yang saat ini tampaknya sedang ketar-ketir. Ada yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, ada yang baper, ada juga yang mencari perlindungan. Jadi ada apa sebenarnya dengan mereka? Dan bagaimana reaksi netizen menanggapi semua ini? Yuk kita langsung saja simak video berikut ini. Sahabat Mang Ebong, Mahesa Albantani yang sering sekali menyuarakan tolak PIK 2 itu ditangkap oleh Polda Banten karena dianggap mencemarkan nama baik ulama Banten. Mahesa Albantani ditangkap oleh Polda Banten itu gara-gara dia mengatakan lacak Kiai Matin Syarqawi, siap ya warga Serang, kita rungkatin bareng-bareng. Nah, omongan ini ya diduga pencemaran nama baik terhadap Kiai Haji Matin Syarqawi yang dianggap sebagai bentuk penyerangan, ya, serangan terhadap kehormatan tokoh agama asal Banten. Nah, seperti yang kita tahu, nama Al-Mahesa Albantani memang sering terdengar di kalangan fans KDM. Beliau cukup dikenal vokal dalam menyampaikan kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi. Salah satu videonya yang viral adalah saat ia mengkritik soal pembuangan limbah oleh perusahaan besar. Ia menuding Kang Deddy tidak berani menindak tegas perusahaan tersebut. Video itu cukup ramai dan bahkan sempat ditanggapi langsung oleh KDM. Dari sini kita bisa belajar bahwa mengkritik itu boleh, karena kita hidup di negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Namun jangan lupa, kritik juga harus disampaikan dengan sopan dan beradab. Hindari cacian, makian, apalagi serangan personal. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menyampaikan kritik ya. Oke, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya warga Jawa Barat yang tinggal di Bandung tapi asli Subang. Melihat konten aktivis kampung ya, atau Dodi. Nah, itu sekarang dia udah mulai resah nih ya. Udah mulai takut gitu, dan dia udah mulai membuat video yang sepertinya mencari perlindungan gitu ya. Nah, jadi dia udah mulai keluar-keluar melarang orang lain gitu ya untuk menyerang dirinya karena dia udah merasa takut. Nah, ini kita perlihatkan dulu ya videonya. Kita berada di negara hukum, di alam demokrasi. Jangan hentikan suara rakyat dengan intimidasi, apalagi ancaman. Proses hukum itu pasti lebih baik. Assalamualaikum. Sekarang kita bahas soal Dodi C, seorang aktivis kampung yang kini mulai takut karena katanya sedang dicari oleh warga Jawa Barat nih. Menurut saya, warga Jawa Barat sekarang ini sudah cukup muak dengan drama-drama yang dibuat oleh para penyinyir KDM. Mereka mulai percaya dan mendukung penuh Kang Deddy Mulyadi karena telah melihat langsung kinerjanya. Bahkan isu-isu yang biasa dipakai untuk menjatuhkan seperti isu agama pun sudah tidak mempan lagi. Mereka yang menyerang KDM ini justru kini malah mendapatkan cibiran dari warga Jawa Barat sendiri. Contohnya Pak Dodi Permana dulu sangat gencar membangun narasi untuk menjatuhkan KDM. Tapi sekarang kelihatan dia mulai ketakutan. Kabarnya sebagian warga bahkan mulai mencari keberadaannya. Ini mungkin bentuk peringatan karena narasi yang ia bangun dianggap sudah keterlaluan. Lagi-lagi ini pelajaran penting ya. Kritik itu boleh, asal disampaikan dengan dasar yang jelas.
dan tetap menjaga adab. Gitu. Mari kita lanjutkan. Bener-bener ya, makin hari, makin kesini, makin kesana, makin banyak aja orang-orang di luar Jawa Barat pada datang ke Lembur Pakuan, pada mengadu nasib, pada meminta bantuan gitu kan. Banyak banget juga yang modus-modus, yang waktu itu aja ada kan yang dari Jakarta tuh ibu-ibu yang mengaku terkait apa biaya sekolah atau apa gitu kan ya, yang didatengin sama Pak Haji Mumu tuh. Ujung-ujungnya makan ketahuan tuh. Kelihatan bohongnya. Sekarang banyak lagi yang setelah orang warga apa yang orang Sulawesi juga tuh dulu kan. Kalau kata gua mah udah deh. Lu kalau emang butuh bantuan mau mengadu nasib, kenapa lu kagak ngedatengin gubernur lu sendiri? Fenomena menarik terjadi di tahun 2025 ini. Banyak warga dari luar Jawa Barat, contohnya dari Sulawesi, Palembang, hingga Medan, datang langsung mengadu ke Kang Deddy Mulyadi. Ini bisa dibilang sebagai tamparan keras bagi para pemimpin di daerah lain yang belum bisa memuaskan rakyatnya. Pemimpin yang layak jadi panutan nasional. Bahkan dalam banyak hal, Jawa Barat sekarang bisa mengalahkan Jakarta. Baik dari sisi kebijakan, elektabilitas, maupun kepercayaan publik. Makanya wajar kalau banyak warga dari luar provinsi Jawa Barat lebih memilih mengadu ke Kang Deddy Mulyadi ketimbang ke gubernur mereka sendiri. Mari kita lanjutkan. Kan kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak sama Pak Anies Baswedan? Makanya Di video selanjutnya terlihat jelas bahwa Alfian Tanjung adalah buzzer dari Anies Baswedan. Ini membuktikan bahwa sebagian mengkritik KDM sebenarnya punya kepentingan pribadi atau kepentingan partai politik tertentu. Mereka sering mengatasnamakan umat atau masyarakat. Padahal tidak ada satupun masyarakat yang benar-benar merasa terwakili oleh mereka. Jawa Barat sudah cukup jenuh dari berbagai narasi yang tidak jelas dan cenderung provokatif. Mereka, para penyinyir, berteriak seolah-olah mewakili rakyat. Tapi kenyataannya, rakyat sendiri tidak pernah menaruh harapan kepada mereka. Heran dewek mah si Eko. Kasih Eko Widodo. Apaan gubernur teh loba, si teh. Pedah bapak aing menguasai medsos jadi kasilep kinerja gubernur lain tehnya. Jadi teu kasorot ku kamera. Bapak aing we haben kasorot ku kamera nya. Kritisi atuh gubernur lainna si teh Eko Widodo. Itulah beberapa reaksi kita untuk hari ini. Dari semua ini kita bisa tarik satu benang merah. Kritik itu sah, tapi harus punya dasar yang jelas, disampaikan dengan sopan dan tanpa serangan pribadi. Itu ya, sobat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan skip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.